Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran agama Katolik. Pelajaran kita hari ini adalah Kisah Musa. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pelajaran kita ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, bangkitkanlah di hati kami keberanian untuk membela orang yang tertindas seperti Musa yang membebaskan bangsa dari penderitaan akibat perbudakan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita berdoa, kita maju ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu menceritakan kisah Musa, pemimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Yang kedua, menyebutkan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh Musa. Yang ketiga itu menjelaskan bahwa Tuhan selalu menyertai orang-orang yang berani membela sesamanya dari penindasan. Anak-anak, amatilah gambar di bawah ini. Gambar di atas itu gambar apa? Ya, gambar orang-orang, ada gambar air, orang-orang ada menyelamatkan diri. Ya, betul sekali, banjir. Ya. Dan yang berikut itu gambar yang di bawah ini apa? Di bawah ini tanah longsor. Dan gambar yang berikut itu kebakaran. Ya. Dari gambar di atas tadi kita melihat dalam tabel. Yang pertama itu banjir, musibah banjir. Penyebabnya apa? Membuang sampah sembarangan. Yang kedua itu menebang pohon sembarangan. Akibatnya rumah warga terendam banjir, tidak ada tempat tinggal, dan kalau penolong korban banjir diberi pengungsian menggunakan pelampung untuk menolong korban banjir. Yang kedua itu kebakaran. Penyebabnya apa? Listrik. Ya, akibatnya merusak lingkungan, menambah populasi udara. Pertolongan itu pakaian. Kita harus membantu, menolong. Kalau pakaian kita ada yang lebih, kita bantu kepada teman kita yang kesusahan mengalami kebakaran, seperti kebakaran rumah. Jadi kita harus menolongnya. Dan yang ketiga itu tanah longsor. Penyebabnya menebang pohon di sekitar lereng gunung dan menggali lubang sehingga terjadinya tanah longsor. Akibatnya rumah warga tertimpa tanah, terjadi korban jiwa. Ya, pertolongan perpindahan penduduk. Ya. Yang berikut mengamati gambar di bawah ini. Ya, pada gambar di bawah ini kita melihat ada segerombolan anak orang memukul temannya. Jadi dalam gambar ini, kalau ini orang-orang memukul teman begini, kita harus menolong, membantu. Ya, kita harus membantunya. Ya, pada gambar ini kita akan kita akan sama-sama menonton kisah Musa. Jadi adik-adik menonton, habis itu ibu menjelaskannya. Dan ibu akan bertanya, memberikan tugas. Jadi adik-adik menonton dengan baik ya. Setelah Firaun
Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Baik anak-anak, setelah kita menonton video tadi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang video tadi. Yang pertama itu Raja Firaun, penguasa di Mesir, memperlakukan bangsa Israel sebagai budak.
Nah, maka dalam video tadi Firaun adalah penguasa Mesir yang memperlakukan bangsa Israel sebagai budak. Jadi orang-orang Israel di Mesir diperlakukan oleh Raja Firaun itu seperti budak. Dan Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, Tuhan memilih Musa. Dengan pertolongan Tuhan, Musa mampu mengalahkan tentara Firaun yang kuat. Nah, seperti dalam video yang kita nonton tadi. Jadi Musa mengangkat tongkatnya ke laut Tebaraum, kemudian terbelahlah laut lepas itu, dan orang-orang Israel menyeberang di laut itu. Jadi kiri dan kanan itu merupakan tembok laut. Ya, Tuhan terus bekerja untuk membebaskan orang-orang tertindas di zaman sekarang. Mintalah agar Tuhan memberimu keberanian untuk menjadi pahlawan seperti Musa. Nah, kita harus menjadi pahlawan seperti Musa. Kita harus membantu teman-teman kita yang sedang susah. Sekarang ini masih banyak orang-orang yang menderita, yang memerlukan pertolongan. Ya, memerlukan pertolongan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang bersedia menjadi penolong seperti Musa. Mintalah agar Tuhan memberimu kekuatan untuk menjadi pahlawan seperti Musa. Ya. Jadi kita harus berani seperti Musa, harus menolong sesama kita yang susah. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami keberanian untuk membela orang-orang yang dianiaya dan yang diperlakukan tidak adil. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak.